Nah, ya. Kalau yang tadi ini steady state, maaf saya kurang penjelasannya. Steady state itu berarti tidak berubah. Kalau yang CDE ini adalah yang berubah. Jadi setiap ada titik apa namanya setiap mengalir itu ada perubahan. Kalau yang B ini A-nya di dalam, B-nya direaksikan dengan A tadi, maka volume dan komposisi akan berubah. Kalau yang bentuk D ini A dan B sama-sama masuk, ya. Kemudian ada perubahan volume, tapi komposisinya tidak berubah. Kemudian yang bentuk E ini volumenya konstan, tapi komposisinya berubah, ya, karena A di dalam, B masuk, dan ini masih mengalir. Nah, masih mengalir, jadi di sini akan ada perubahan komposisi. Padahal ini kan sama dengan yang ini ya, cuman karena di sini tidak ada aliran keluar, maka volume dan komposisi berubah, tapi kalau di sini volumenya konstan, tapi komposisinya yang berubah. Nah, semi batch reaktor apa yang tadi CD dan E ini fleksibel ya, tapi akan sulit untuk dianalisa dibanding dengan reaktor yang model lain gitu. Nah, kemudian kalau kita sudah mempelajari reaktor, berarti kita tetap menggunakan asas teknik kimia, yaitu neraca massa ya, neraca massa dan neraca energi. Dalam neraca massa, laju dari reaktor yang masuk, laju reaktan yang masuk ke dalam elemen volume sama dengan laju dari reaktan yang keluar dalam elemen volume ditambah dengan yang laju selama, jadi ada kehilangan tambah dengan akumulasi. Nah, ini adalah neracanya, jadi seperti ini. Ini elemen volume kita ambil gitu ya. Kemudian kalau yang neraca energi sama ya, jadi energi yang masuk sama dengan energi yang keluar, kemudian ditambah panas ya. Jadi perhitungan energi itu yang bisa diukur kan panasnya. Maka yang kita hitung adalah neraca panasnya. Jadi neraca energi adalah dalam bentuk panas. Kemudian ketika kita bisa memprediksi ya, ketika kita bisa memprediksi respon dari sistem yang bereaksi untuk berubah dalam kondisi operasi, misalkan ini home rate and equilibrium conversion, berarti kita tahu rate-nya, konversinya berapa, berubah dengan temperatur dan tekanan, berarti kita nanti bisa menghitung yield-nya ya, seperti itu, dan bisa menghitung, mengestimasi ekonomi dari berbagai alternatif yang ada. Jadi tujuan akhirnya tetap kalau kita desain itu tetap akhirnya adalah UUD ya, ujung-ujung gitu ya istilahnya. Itu perhitungan adalah ke arah ekonomi, arah uangnya. Mana yang lebih menguntungkan atau tidak, desain itu yang akan digunakan. Nah, kalau dalam simbol vektor yang digunakan aja misalkan yang ditarik adalah tekanan, ya ini ada tekanan, ada volume, ada jumlah molekul, kemudian ada tekanan parsial, ada konsentrasi, ada konversi, seperti itu. Gitu. Nah, dan seterusnya. Nah, sekarang kita menghubungkan ya, mencari hubungan antara C dan X gitu. Nah, ketika A plus B menjadi R dengan A I gitu ya. Sekarang apa yang akan kita lakukan atau kita hubungkan? Pertama adalah kasus yang pertama merupakan bentuk dari sistem dengan densitas konstan
modelnya batch dan flow gitu ya. Jadi sistem batch dan flow dengan densitas yang konstan. Perlu diingat kalau densitas konstan itu berarti tidak ada perubahan volume ya. Berarti densitasnya konstan, tidak ada perubahan volume, maka biasanya ini terjadi pada reaksi bentuk liquid dan reaksi gas yang temperaturnya konstan seperti itu. Jadi kalau Anda masuk logikanya, kalau yang tidak berubah volumenya kan rata-rata adalah bukan fase padat ya, tapi yang sering bereaksi karena ini reaktor maka bentuknya adalah aqueous atau dalam hal ini liquid seperti itu. Jadi kalau tidak berubah, maka hubungannya XA itu kan sama dengan 1 min CA per CA0. Kemudian kalau kita ubah bentuknya CA per CA0, maka sama dengan 1 min XA. XA sama dengan 1 min CA per CA0, kita diferensialkan kedua sisi, maka menjadi DXA sama dengan min DCA per CA0. Dan DCA sama dengan min CA0 kali DXA. Kemudian kalau Anda pakai pernyataan densitas ya, berarti Anda nanti sampai terakhir itu tetap menggunakan simbol epsilon. Jadi epsilon nanti menunjukkan perubahan pemekaran ya istilahnya, pengembangan, pemuaian. Nah, maka kalau ada densitas konstan, epsilon tuh harus sama dengan 0. Karena apa? Volumenya kan tidak berubah. Berarti volume ketika konversi sama dengan 1 dikurangi volume ketika konversi sama dengan 0 mula-mula dibandingkan dengan volume ketika konversinya sama dengan 0, ini adalah sama dengan 0. Berarti kan nilai yang akhir ini tidak berubah kan, berarti volume tidak berubah. Berarti ini densitasnya konstan. Sehingga persamaan-persamaan ini yang akan Anda gunakan. Kemudian, nah, kalau mau menghubungkan B, R, dan A, ya, misalkan Anda punya reaktan A dan B, begitu, maka hubungannya CA0 dikurangi CA per A sama dengan CB0 dikurangi CB per B sama dengan CR min CR0 per R atau CA0 XA per A sama dengan CB0 XB per B. Itu. Kemudian itu kasus pertama. Kemudian kasus yang kedua, sistem batch dan flow untuk gas dengan perubahan densitas tapi suhu dan tekanannya konstan. Nah, suhu dan tekanan konstan. Kemudian kita perlu mengingat ya, V itu sama dengan V0 kali 1 plus epsilon AXA. Ini menunjukkan pemuaian dari volume begitu. Jadi pemuaian volume ini berarti kalau misalkan densitasnya berubah tapi T dan P tekanannya konstan gitu ya. Dengan V sama dengan V0 kali 1 plus epsilon A kali XA, maka XA-nya sendiri adalah sama dengan CA0 min CA per CA0 ditambah epsilon A kali CA gitu. Kemudian CA per CA0 sama dengan 1 min XA per 1 plus epsilon A XA, ini kan tinggal dibalik ya. Kemudian kita diferensialkan DXA sama dengan min CA0 kali 1 plus epsilon A per CA0 ditambah epsilon A CA kuadrat DCA. Yang ini kita diferensialkan juga, jadi DCA per CA0 sama dengan negatif 1 plus epsilon A per 1 plus epsilon A XA kuadrat DXA. Ini untuk epsilon A tidak sama dengan 0 ya. Perubahan densitas tapi T dan P konstan, berarti tidak sama dengan 0. Kemudian kalau kita mau melihat perubahan komponen yang lain antar reaktan ya, jadi epsilon A XA sama dengan epsilon B XB, atau A kali epsilon A per CA0 sama dengan B kali epsilon B per CB0. Kemudian untuk produknya CR per CA0 sama dengan R per A XA plus CR0 per CA0 per 1 plus epsilon A XA, dan CI per CI0 sama dengan 1 per
1 plus epsilon A XA. Jadi yang ini inertnya ya, dan R ini adalah produk. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kasus 3. Ya. Kasus yang ketiga itu ketika ada sistem batch maupun flow yang untuk gas ya. Untuk gas secara general, berarti ada perubahan densitas, ada perubahan tekanan, ada perubahan temperatur begitu, dan dengan bentuk persamaan A plus BB menjadi RR, dengan A plus B tidak sama dengan R, gitu ya. Kemudian kita mencari satu reaktan yang digunakan sebagai basis. Mungkin Anda perlu lagi, namanya basis itu berarti yang mana yang kita gunakan untuk menentukan atau menghabiskan ya istilahnya. Biasanya dulu kalau bilang reaksi itu mana reaktan yang bisa menghabiskan salah satu, jadi itu adalah kunci. Jadi yang basisnya yang mana. Misal kalau di sini yang kita anggap kuncinya adalah A, maka XA ya. XA sama dengan 1 min CA per CA0 kali T kali P0 per T0 kali Pi per 1 plus epsilon A per CA0 kali T P0 per T0 Pi kali Pi maksudnya. Atau A per CA0 sama dengan 1 min XA per 1 plus epsilon A XA kali T0 Pi per T kali Pi 0. Nah, ini tadi saya lupa bilang. Dengan persamaan ini, persamaan reaksi seperti ini, dan A plus B itu tidak sama dengan R. Jadi, misalkan ini nilai A-nya adalah 1, B-nya 1, R-nya jangan 2. Kalau misalkan ini adalah 1, 1, 2, maka nanti bentuk epsilonnya akan sama dengan 0. Maka dari itu A plus B tidak boleh sama dengan R untuk sistem atau kasus yang ketiga. Nah, ini ya, dalam bentuk lain, XA seperti ini, CB-nya begini. Nah, untuk CR-nya bisa kita cari. Nah, sampai di sini untuk yang kasus 3. Kemudian, kalau misalkan gas tidak ideal kan pada tekanan tinggi, maka kita bisa mengubah atau menggantikan P per tau 0 P0 menjadi Z-nya itu adalah compressibility factor. Jadi Anda buka lagi di termo ya, compressibility factornya tergantung pada jenis zat-nya kan, tergantung jenis zat-nya. Maka nanti kita juga misalkan mau mengganti kunci, reaktan kuncinya misalkan tadi A sekarang jadi B, maka nah ini jadi A, epsilon A per CA0 sama dengan B, epsilon B per CB0. Maka CA0 XA per A sama dengan CB0 XB per B. Kemudian untuk liquid atau gas yang isotermal dengan tidak ada perubahan tekanan densitas, ini ya, epsilon A mendekati 0 dan T0 Pi per T, T0-nya mendekati 1, ya, dengan tidak ada perubahan tekanan dan densitas ya. Ini epsilonnya mendekati 0 dan ini mendekati 1, maka preceding expression simplify greatly. Berarti memang Anda tinggal menyederhanakan persamaan. Nah, sekarang tinggal contoh. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum masuk contoh, silakan. Kalau ada pertanyaan. Atau mungkin sudah ngantuk semua, Bu. Karena sudah mendekati sore. Ada pertanyaan mungkin? Izin masuk belum ada, Bu. Belum ada pertanyaan? Nah, ini contoh secara sederhana ya. Jadi stoikiometrinya ini. Contoh kalau ada stoikiometri, jadi ada umpan CA0 sama dengan 100, CB0 sama dengan 200, CI0 sama dengan 100,
dalam reaktor steady flow. Kemudian reaksinya adalah fase gas isotermal, yaitu A plus 3B menjadi 6R. Kemudian bila Ca sama dengan 40 pada luar reaktor di luar ya, ditanyakan Cb, Xa, dan Xb. Nah, sekarang kita gambar dulu. Jadi Ca0-nya 100, di B0 200, 300, kemudian direaksikan persamanya A plus 3B. Ditanyakan Cb, Xb dengan Ca-nya sama dengan 40. Nah, sekarang kita cari bentuknya ya. Jadi bentuknya kan A plus 3 jadi R. Kita akan masuk dalam case 2. Cari L-nya ya. Kita lihat epsilonnya. Pada XA sama dengan 0, jadi mula-mula ya. Berarti 100A ditambah 200B ditambah 100I sama dengan 400. Kemudian pada XA sama dengan 1, P-nya sama dengan 0, A dikurangi 100B ditambah 600R ditambah 100I sama dengan 600. Berarti epsilonnya adalah 600 dikurangi 400 per 400 sama dengan 1 per 2. Gitu ya. Jadi antara case 2 atau case 3 gitu. Tapi dilihat bahwa isotermal berarti ini adalah case kedua. Kemudian kita cari epsilon B adalah sama dengan epsilon A kali CB0 per B kali CA0. Kita substitusi nilainya. Epsilon A-nya adalah setengah dikalikan CB0-nya adalah 200 dibagi B-nya adalah 3 dikalikan CA0-nya adalah 100, berarti epsilon B-nya ditemukan 1 per 3. Kemudian cari XA. Nah, ini tinggal Anda substitusikan ke persamaan yang ada ya. Jadi CA0 min CA per CA0 plus epsilon ACA sama dengan 100 min 40 per 100 ditambah setengah kali 40 dan seterusnya. XB-nya adalah BCA0SA per CB0. CB-nya adalah CB0 kali 1 min XB per 1 plus epsilon B kali XB. Gitu. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Belum ada? Ya. Masih mudah ya. Jadi kalau memang sistemnya gas itu ketika kita lihat kalau densitasnya itu densitasnya konstan gitu ya, densitasnya ada perubahan densitas gitu ya, ada perubahan densitas. Tapi kalau bentuknya adalah reaktor, bentuknya adalah fase gas gitu ya, maka kita bisa membuat persamaan kan sebenarnya CA0 itu kan bisa kita ubah ke dalam bentuk V ya. Kita ubah dalam bentuk V gitu loh. Nah, tapi sebenarnya untuk perbandingan saja kita bisa menggunakan dalam bentuk konsentrasinya. Karena apa? Karena kalau buat M-nya atau masanya itu kan tetap gitu ya. Masanya tetap. Yang berubah kan ini konsentrasi. Masanya tetap. Nah, nanti volumenya berarti mengikuti perubahan konsentrasi kan seperti itu. Sehingga di sini bisa kita andaikan V sama dengan 100 kali A ditambah 200 kali B tambah 100I atau total sama dengan 400. Begitu pula ketika XA-nya sama dengan 1. Ya, karena kita mencari epsilon itu kan dari V ketika XA sama dengan 1 dikurangi V ketika XA sama dengan 0 per V ketika XA sama dengan 0. Kan begitu. Ceritanya begitu. Seperti itu. Dan ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada nanti hari Jumat ya kalau nggak salah, hari Jumat jam 3 mungkin kita latihan soal saja karena ini yang bab 4 ini sudah selesai.
Nanti habis bab 4 ini minggu keempatnya adalah kuis hari Selasa ya. Kuisnya hari Selasa, kemudian langsung masuk di bab 5. Ceritanya begitu kontraknya. Ada pertanyaan mungkin silakan. Ini masuk bab 5 nanti ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada bisa saya akhiri ya. Karena ini sudah hujan, kasihan teman-teman. Nanti kita ketemu lagi hari Jumat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak saya presensi. Nanti saya sesuaikan dengan yang Bu Irvin ya. Bu Irvin atau siapa tadi? Saya lupa. Bu Aryani. Oh, Bu Aryani ya, sama kayaknya. Kan satu hari. Terima kasih ya. Saya tutup. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Absensinya disamakan semua.